Selamat pagi anak-anak yang Bapak kasihi, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan renungan, meskipun secara virtual, tapi Bapak harap kita semua boleh mengikuti dengan hikmat, supaya kita dapat menerima sesuatu yang baik dari renungan ini. Mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang menyertai kami. Kami boleh diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan hingga saat ini. Kami sadari semua karena pertolongan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau dengarkan renungan singkat. Biarlah kiranya renungan ini boleh memberkati kami, sehingga aspek rohani kami boleh terpenuhi dan bahkan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akan dengarkan firman-Mu. Berkati kami, ubah pola pikir kami Tuhan. Bagaimana kami menyelaraskan pikiran kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita ini seringkali kita menghadapi masalah. Seringkali kita menghadapi tekanan. Tapi ada kalanya juga kita nggak ada masalah, tapi ada masalah. Maksudnya begini, kita nggak punya masalah, tapi cara berpikir kita bisa membuat seperti ada masalah. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita? Oke, bagaimana? Nah, cara menghadapi masalah, coba kita lihat dulu dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 18.
Firman Tuhan berkata demikian, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, maka kita diubah. Kata diubah di sini bahasa aslinya adalah metamorfo. Metamorfo itu adalah seperti yang kita pelajari dalam IPA, ya, metamorfosis, ya, di mana seekor ulat, dari ulat jadi kepompong, dari kepompong dia berubah bentuk jadi kupu-kupu yang indah. Nah, jadi metamorfo di sini adalah sebuah perubahan yang terus-menerus tanpa kembali kepada wujud awalnya. Nah, anak dikasih Tuhan, jadi kita harus berpikir begini. Kalau ada masalah dalam hidup kita, kita harus berpikir bahwa itu adalah sarana yang diberikan Tuhan dalam hidup kita supaya kita semakin berubah. Jadi masalah itu bisa mengubah hidup kita. Tapi tergantung cara berpikir kita. Tergantung cara kita bagaimana kita menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dengar ini. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, Artinya, dalam hal yang buruk sekalipun, masalah yang kita hadapi, Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, anak dikasih Tuhan, kita perlu merubah mindset kita, perlu kita merubah cara berpikir kita. Kalau kita mau berubah, ayo kita izinkan masalah itu untuk mengubah kita. Maka di dalam khotbah Yesus, ya, di dalam Matius dikatakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Berbahagialah. Nah, khotbahnya itu di bukit itu kan berbahagia artinya diberkatilah, ya kan? Blessed, ya, diberkati. Jadi firman Tuhan nggak pernah berorientasi mengenai berkat itu hal-hal yang jasmani, ya. Hal-hal yang lahiriah, misalnya kekayaan dan sebagaimana, ya, kenikmatan dunia. Itu bukan tujuan atau maksud Tuhan Yesus berkat. Tetapi orang yang, ya, tujuan Tuhan adalah untuk mengubah manusia batinia kita. Maka dikatakan diberkatilah orang yang teraniaya oleh karena namaku. Bayangkan saja, diberkatilah orang yang teraniaya oleh karena namaku. Diberkatilah orang pembawa damai. Diberkatilah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Jadi semua itu berorientasi dengan manusia rohani kita, manusia batinia kita. Ya, maka dikatakan meskipun manusia lahiriah kami, jasmani kami semakin merosot, tapi manusia batinia kami semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Itulah yang disebut berkat. Ya, berkat itu bukan meskipun kita dapat berkat uang, kekayaan itu bagus, tapi orientasinya bukan kekayaan. Tapi kita diberkati kalau manusia rohani kita ini diperbaharui. Maka dikatakan di sini, ya, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah. Ya, seperti yang Bapak katakan tadi, metamorfo, menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi tujuan Tuhan adalah mengubah hidup kita, mengubah manusia lama kita menjadi manusia yang baru, yang Tuhan kehendaki. Ya. Nah, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dikatakan gini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu sukacita. Oke, ini terjemahan ayat Alkitab
firman yang hidup. Nah, di dalam terjemahan baru yang sering kita baca ini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba kalian bayangkan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Di sini pencobaan adalah tes, ya, bahasa Inggrisnya tes, ujian. Kalau kita jatuh dalam ujian, kita harus menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Nah, orang yang tidak mengenal firman Tuhan, ujian itu dianggap sebagai malapetaka, kemalangan. Tapi orang yang mengenal firman Tuhan adalah itu menjadi sebuah kebahagiaan. Kenapa kita harus menganggap itu kebahagiaan? Bukan berarti kita senang mendapatkan masalah. Itu bukan maksudnya. Tapi gini, tanya Tuhan, saya mau berubah lewat masalah ini Tuhan, aku mau berubah bagaimana gitu. Tanya Tuhan. Ya. Tuhan, saya mau berubah lewat masalah ini. Ini yang penting. Ini kuncinya. Nah, kalau kita menganggap ini, kita tidak ada masalah dalam hidup kita ini meskipun kita menghadapi masalah. Makanya ini cara menghadapi masalah dalam hidup kita. Ayo coba rubah mindset kita, cara berpikir kita. Nah, lewat masalah itu kita akan diubah oleh Tuhan. Nah, makanya anak-anak sekalian, jangan pernah meninggalkan masalah. Ya, kalau ujian dalam sekolah, misalnya belajar pelajaran apa gitu, nggak tercapai nilainya. Nah, Bapak Ibu guru mungkin bisa kasih tugas atau remet dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi untuk ujian kehidupan, ya, kita harus lulus. Jangan pernah sekali-sekali lari dari masalah. Sebab kalau kita nggak lulus, ya, kapan saja 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, bahkan sampai kita tua sekalipun, kalau kita nggak lulus, maka masalah yang sama atau ujian itu akan datang dalam diri kita sampai kita lulus. Itulah beda ujian kehidupan dengan ujian seperti kita di sekolah. Nah, oleh sebab itu anak dikasih Tuhan, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan kalau kita sedang diuji. Nah, oleh sebab itu anak dikasih Tuhan perlu. Memang ketika masalah datang nggak enak. Ya, ibarat kalau di rumah sakit, ya, kalau misalnya lagi dioperasi. Nah, pasien ini ketika dioperasi itu sakit. Tapi tahu akibatnya, setelah dia dioperasi, itu kotoran-kotoran atau penyakit itu sedang dibuang. Sama dengan kita, ketika kita menghadapi ujian, kita sedang sebenarnya dioperasi. Ya, tergantung cara berpikir kita. Kalau kita lihat itu sebagai bentuk atau sarana untuk mengubah hidup kita, maka kita akan enjoy, nggak ada masalah. Ya, maka kita akan berbahagia. Kita menghadapi ujian, kita berbahagia. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk mengubah hidup kita. Maka dikatakan di sini adalah, maka kita diubah. Ya, 2 Korintus 3 ayat 18 tadi, maka kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Apa gambarnya? Karakter kita dirubah. Cara kita berbicara dirubah. Cara sikap kita. Bagaimana kita bersikap dengan orang lain. Ya, jadi itu yang dirubah menjadi segambar dan serupa dengan karakter Kristus. Ya, jadi demikian renungan singkat ini. Kiranya ini boleh memberkati kita supaya kita semakin dirubah terus-menerus menjadi indah di mata Tuhan. Demikian renungan singkat ini, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan renungan. Kiranya Tuhan berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, seluruhnya anak didik hamba-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dalam segala kegiatan mereka, dalam pembelajaran Tuhan. Mereka boleh menjadi anak yang luar biasa, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang dilimpahi anugerah-Mu oleh Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa buat seluruhnya orang tua
anak didik kami Tuhan, Tuhan juga memberkati yang belum punya pekerjaan, Tuhan yang memberikan pekerjaan yang terbaik, diberikan kesehatan, supaya orang tua mereka juga dapat menyelesaikan semua tanggung jawab mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka di SMP Bethel. Tuhan memberkati kami semuanya, guru-guru juga yang sakit diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus Pak Kores yang akan operasi awal September ini, kiranya tangan Tuhan yang berkuasa terus menopang hidupnya, memulihkan kehidupannya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan kiranya memberkati semua anak-anak yang Bapak kasihi, tetap jaga kesehatan, ya, semangat, sukses, tidak pernah dihalangi oleh situasi kondisi apapun. Meskipun kita dalam situasi pandemi ini, tapi itu enggak menjadi penghalang untuk kita berkreasi dan berprestasi. Tuhan memberkati.